Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera adik-adik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal tryout reguler 2 biologi untuk kelas 9 SMP. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama ada di soal nomor 71. Perhatikan gambar berikut. Bagian organ reproduksi bagian dalam yang memiliki kegunaan untuk menghasilkan hormon testosteron bagi laki-laki ditunjukkan oleh nomor. Kita akan bahas. Nomor 1 itu adalah kantung kemih. Nomor 1 ini adalah kantung kemih yang kegunaannya untuk menampung urin ya, sebelum dikeluarkan. Kemudian yang kedua ada saluran dari atas yang artinya saluran itu adalah ureter yang menghubungkan antara ginjal ke kantung kemih. Kemudian yang ketiga di situ ada kelenjar yang disebut dengan kelenjar prostat. Kelenjar prostat. Untuk apa kelenjar prostat ini? Fungsinya untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Nah, kemudian di nomor 4 itu ada testis. Kegunaan testis ini adalah untuk memproduksi sperma dan juga hormon testosteron. Sehingga jawaban yang tepat hormon testosteron ini ditunjukkan oleh nomor 4. Jadi jawabannya A. Sedangkan untuk untuk pada gambar nomor 5 ini, itu menunjukkan epididymis. Didymis, oke. Epididymis itu adalah saluran yang keluar dari testis sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Selanjutnya soal nomor 72. Cermati organ reproduksi wanita berikut. Bagian organ reproduksi yang manakah apabila sel ovum ketika bertemu dengan sel sperma akan terjadi fertilisasi? Oke. Di situ ada bagian nomor 1. Bagian nomor 1 itu disebut juga sebagai saluran telur. Ini saluran telur atau kita juga biasa menyebutnya sebagai tuba falopi atau oviduct ya. Nah, dan kegunaan dari oviduct ini adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Sehingga jawabannya itu nomor 1 oviduct atau oviduct. Jadi jawabannya yang C. Untuk nomor 2 apa? Nomor 2 ini adalah bagian ovarium. Bagian ovarium yang bentuknya seperti telur, ada di samping kiri dan di samping kanan, fungsinya untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Dan di bagian 3 itu adalah rahimnya atau uterus. Uterus ini strukturnya seperti buah pir dan fungsinya sebagai tempat berkembangnya janin selama proses kehamilan. Dan nomor 4 di sini adalah serviks. Nah, kemudian ada di nomor 5 itu adalah vaginanya. Sehingga jawaban yang tepat tadi adalah C. Berikutnya soal nomor 73. Perhatikan kesimpulan di bawah ini. Terjadinya menstruasi dikarenakan kondisi dinding rahim yang tidak menebal akibat hormon estrogen dan hormon progesteron rendah. Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dinyatakan bahwa sebenarnya ada kata kunci di sini, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron yang rendah. Sehingga jawaban A dan jawaban C salah. Kenapa? Estrogen dan progesteronnya di sini dibilang tinggi. Jadi A dan C sudah pasti salah. Nah, jawaban yang tepat adalah yang D. Ya. Sel telur mengalami
ovulasi, kemudian estrogen dan progesteron rendah, kemudian follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH-nya meningkat sehingga dinding endometriumnya meluruh. Jadi jawabannya adalah D. Soal berikutnya nomor 74. Perhatikan diagram proses mencangkok di bawah ini. Pada tahap 2, fungsi dari menyayat kulit batang dan mendiamkan beberapa saat adalah, ini pada gambar nomor 2. Kenapa kita harus menyayat si kulit batang dan mendiamkan beberapa saat? Karena di bagian kulit batang ini terdapat kambium. Nah, kambiumnya harus kita hilangkan dulu. Untuk apa? Agar kita bisa merangsang nanti si bagian batangnya ini akan dirangsang agar tumbuh akar. Sehingga langkah menyayat kulit batang dan mendiamkan beberapa saat itu adalah untuk menghilangkan kandungan kambium yang menempel di permukaan. Jadi jawabannya adalah D. Soal berikutnya nomor 75. Perhatikan diagram bunga berikut. Bagian bunga manakah yang merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Oke, kita akan coba jelaskan satu persatu ya. Kita tuliskan satu persatu. Untuk bagian A, itu adalah bagian dari kepala putik. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk perkembangbiakan generatif. Kemudian di bagian B ada kepala sari atau ujung dari benang sari. Sari. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah pilihan yang C, yaitu A dan B. Nah, untuk gambar pada bagian C, itu dia menunjukkan mahkotanya ya, mahkota bunga. Kemudian bagian D, ini adalah kelopak bunganya. Bagian E, itu adalah bagian dari dasar bunga. Kemudian di bagian F, itu adalah bagian tangkai, sudah pasti. Tangkai. Kemudian di bagian G itu adalah bakal biji. Dan di bagian H itu adalah bagian dari benang sarinya juga. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah pilihan C. Selanjutnya soal nomor 76. Perkembangbiakan tumbuhan yang memungkinkan untuk menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak dan variatif adalah perkembangbiakan secara, jadi jawaban sudah pasti, jawabannya secara generatif. Jawabannya yang A ya, tujuannya itu untuk menghasilkan keturunan dalam jumlah dan banyak dan juga variatif. Soal nomor 77. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar tersebut, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dapat dibantu oleh, dari gambar, biar kita zoom. Dari gambar, kita melihat ada kupu-kupu yang hinggap di bunga. Sehingga perkembangbiakan tumbuhan ini dibantu oleh kupu-kupu tadi. Yang artinya dibantu oleh serangga. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 78. Pasangan yang tepat antara hewan dan cara reproduksinya secara generatif pada tabel berikut adalah. Jawaban yang tepat adalah, untuk perkembangbiakan hewan secara generatif, itu kan ada beberapa cara. Yang pertama ada yang bertelur atau ovipar, ada yang melahirkan atau vivipar, dan ada juga yang bertelur kemudian melahirkan yang disebut dengan ovovivipar. Nah, artinya untuk pilihan yang A jelas salah karena dia membelah diri, tidak termasuk ke dalam generatif tadi. Kemudian poin B, ini ada platypus. Platypus ini bukan hanya bertelur, tapi dia ovovivipar.
dan C ada kuda laut. Nah, kuda laut ini dia bertelur kemudian melahirkan. Jadi jawabannya yang C. Kalau misalkan ular ini bukan melahirkan tapi dia bertelur gitu ya. Ada juga yang bertelur dan melahirkan sehingga ovovivipar. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Kemudian soal nomor 79. Perhatikan gambar berikut. Jenis perkembangbiakan vegetatif dari organisme tersebut adalah. Gambar ini merupakan gambar dari cacing pipih. Nah, cacing pipih ini dia berkembang biak secara vegetatif dengan cara fragmentasi atau memutuskan dan memotongkan bagian tubuhnya menjadi dua bagian. Nah, jadi dia memutuskan bagian tubuhnya atau memotong bagian tubuhnya menjadi dua bagian. Jadi jawabannya yang B. Terakhir soal nomor 80. Salah satu teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan yang saat ini sedang banyak diminati oleh masyarakat adalah menggunakan sistem dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah dengan menekankan pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Berdasarkan pernyataan di atas, yang dimaksud dengan teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan tersebut adalah yang sudah pasti teknologi perkembangbiakan tumbuhan menggunakan pemanfaatan air ini disebutnya sebagai hidroponik. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Demikian pembahasan kita tentang biologi pada TO reguler 2 untuk kelas 9 SMP. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya.